Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sahih Bukhari, Kitabul Adab, dan kita sampai pada bab ta'awunil mu'minin ba'dihim ba'dah. Bab tolong menolongnya orang-orang yang beriman atau gotong royongnya mereka. Kita baca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dah. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang sebagiannya menguatkan, mengokohkan yang lain. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan dalam kebaikan. Dan Rasul SAW juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini adalah salah satu yang harus betul-betul dipahamkan kepada kaum muslimin. Saling tolong menolong, saling gotong royong, tapi dengan syarat alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, bukan dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong menolong tersebut bukan hanya dalam urusan harta benda, namun yang lebih dari itu adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau melihat saudaranya keliru, harus betul-betul diluruskan, harus betul-betul disampaikan an-naseha, ad-dinu an-naseha. Ini dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa syabbaka baina asabihi. Rasul SAW ketika mengatakan orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, beliau mencontohkan dengan tangan beliau, ya, seraya menggenggam tangan beliau, syabbaka baina asabihi. Artinya hubungan orang muslim dengan muslim yang lain harus ya terikat dengan ya baik, harus betul-betul ada ukhuwah al-islamiyah imaniyah. Namun tadi ukhuwah
yang dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham, karena sebagian orang mengira yang penting bersatu meskipun di atas kesyirikan, meskipun di atas kebid'ahan. Ini tidak benar. Kebaikan, ketakwaan, tauhid dan sunnah itu pondasi ukhuwah imaniyah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kata Rasul, "Alaikum bisunnati," peganglah sunnahku. Ini sumber persatuan umat kalau di atas sunnah Rasulullah SAW, sekaligus iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul, tinggalkan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa kana Nabi SAW jalisan Ija'a rajulun yas'alu au talibu hajatin. Setelah Rasul menyampaikan hadis tersebut, Rasul dalam keadaan duduk, tiba-tiba ada seseorang datang meminta bantuan kepada beliau. Akbala alaina biwajhihi. Lalu Rasul pun menghadapkan wajah beliau kepada kami, seraya Rasul bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan diberikan pahala. Ini syafaat dalam urusan dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya pahalanya. Contoh, misalnya, dan ini sering kita sampaikan di kajian-kajian, ketika kita lihat ada saudara kita yang butuh pekerjaan. Ya, si B misalnya. Kita kenal si C memiliki banyak perusahaan atau lowongan pekerjaan. Maka kita sambungkan, wahai si C, saudara kita si B ini orangnya baik, insya Allah kerjanya profesional, amanah, ya, minta tolong kalau bisa diterima di perusahaan Anda. Ini namanya memberi syafaat. Ya, maka yang memberikan syafaat yang baik, kata Allah, ada pahala di sisinya. Inilah salah satu bentuk tolong-menolong, gotong royong di antara kaum muslimin. Kata Rasul, "Isfa'u fatu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan diberikan pahala. Hanya sekedar melobi saja, maka itu bentuk kebaikan ladang pahala. Wal yakdillahu ala lisani nabihi masya'a. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang diinginkan oleh seorang tadi lewat lisan nabinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari silah kita katakan tadi, tolong menolong, gotong royong, bukan hanya dengan harta benda, namun dengan ucapan yang baik, namun dengan nasihat juga tadi. Sekedar melobi saja. Meskipun kita nggak bisa membantu secara 100%, paling tidak kita melobikan kepada orang lain agar orang lain bisa menolong saudara kita tersebut. Makanya makna syafaat secara umum, tolabul khair lil ghair. Syafaat itu meminta kebaikan untuk orang lain. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab lam yakunin Nabi SAW fahishan wala mutafahishan. Bab Nabi SAW tidak pernah ucapannya kotor dan tidak pula mutafahishan. Ada perbedaan fahishan wa mutafahishan. Fahishan itu ucapan yang kotor, mutafahishan ucapan kotor untuk membuat tertawa orang lain. Ya, Nabi SAW tidak kotor ucapannya dalam segala hal. Dan ini bukan sekedar untuk dongeng, bukan sekedar untuk cerita saja, namun agar kaum muslimin meneladani sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjaga ucapan, jangan sampai keluar ucapan yang kotor atau bahkan yang berbau porno,
meskipun tujuannya sekedar untuk menghibur orang lain. Ini termasuk salah satu yang jauh dari akhlak yang mulia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lam yakunin Nabi SAW sabbaban. Ini di antara akhlak Rasul, Nabi SAW tidak bersifat selalu mencela orang lain. To'anan. Dalam riwayat to'anan. Entah mencela kepribadian orang, atau dalam istilah kata sebagian masyayikh, Rasul SAW tidak mencela yang bukan pada tempatnya. Namun terkadang Rasul mencela yang memang layak dicela. Seperti Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-khawarid kilabu ahlin nar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Ini enggak bertentangan dengan sabda Rasul di sini atau dengan ciri khas Rasul. Rasul tidak pernah mencela dalam artian celaan yang tidak pada tempatnya. Sebagaimana yang sudah kita lewati, Rasul itu lemah lembut pada tempatnya. Namun suatu saat Rasul keras, Rasul tegas. Sebagaimana orang Arab Badui ketika masuk masjid kencing, Rasul ingkari dengan lemah lembut. Tapi ketika ada orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad, Nabi Muhammad marah, "Wahai hak, celaka dirimu. Waman ya'dil ilam adil." Siapa yang bisa berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Demikian pula di sini, Rasul tidak bersifat selalu mencela. Sebagaimana sebagian orang lisannya tidak pernah lepas dari celaan, caci makian, meskipun bukan pada tempatnya. Rasul SAW sangat menjaga suci lisannya tadi, kecuali kalau pada tempatnya. Wala fahasyan. Dalam bab tadi, Rasul dikatakan tidak berkata yang kotor atau yang berbau porno tadi. Wala la'anan. Dan juga Rasul tidak selalu melaknat. Dikit-dikit ngomong laknatullah, la'anakallah, dan seterusnya. Tapi Rasul melaknat. Sebagaimana dalam banyak riwayat, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Meskipun ini dalam kategori umum, tidak menunjuk person-person. Namun keluar dari hadis Rasul banyak laknat-laknat tersebut. Maka yang dilarang yang pertama, melaknat bukan pada tempatnya, atau melaknat yang sering, hampir tiap hari nggak pernah lepas dari kata-kata laknat. Dikit-dikit ada yang nggak dia sukai, dilaknat dan sebagainya. Ini yang dilarang. Adapun kalau memang pas waktunya melaknat, tidak ada masalah. Para salafus soleh, di antaranya Imam Abu Hanifah, pernah mengatakan, la'anallah Amr bin Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, karena dia tokoh penyesat umat. Dan banyak para ulama salaf melaknat, terutama tokoh-tokoh penyesat umat. Jadi sekali lagi, jangan disalahpahami, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Tidak mengharamkan laknat 100% dan tidak juga meremehkan penggunaannya. Harus betul-betul sesuai dengan penempatannya. Kana yaqulu li ahadina indal ma'tiyah ma balu tariba jabinuhu. Rasul SAW ketika beliau menegur seseorang, beliau mengatakan, ada apa gerangan dengan orang tersebut? Semoga Allah memberikan hidayah untuk dia taat kepada Allah. Intinya, Rasul terkadang ucapannya lemah lembut kepada sebagian orang, namun terkadang juga keras. Dan itulah yang Allah perintahkan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Di antara makna hikmah, wad'u syai' fi maudhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang layak dilembuti, yang layak dikerasi.
Ya, ini adalah al-Islam, pertengahan dalam segala hal. Bab berikutnya, bab husnil khuluq wasakha wa ma yuqra minal bukhr. Bab akhlak yang baik dan kedermawanan serta dibencinya kebakhilan. An Jabir radhiyallahu anhu qala, masu'ilan Nabi sallallahu an syai'in qad faqala la. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Rasul sallallahu dimintai sesuatu, tidaklah beliau mengatakan tidak. Ya, Rasul sallallahu sebagaimana kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad di atas akhlak yang mulia. Di antaranya kedermawanan Nabi sallallahu. Tidaklah ada seseorang meminta kepada beliau sesuatu kecuali beliau penuhi kebutuhan tersebut. Tentunya sesuai dengan kemampuan beliau. An Anas radhiyallahu anhu qala, khadamtu Nabi sallallahu asyra sinin fama qala li uffin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku menjadi pembantu Nabi sallallahu selama 10 tahun. Tidak pernah beliau berkata kepadaku, atau membentak Anas bin Malik. Ini sekali lagi akhlak yang luar biasa dari Sayyidu Waladi Adam Rasulullah SAW. Tidak mentang-mentang jadi direktur atau manajer atau mungkin bos atau tuan rumah, kemudian semena-mena kepada bawahan, membentak-bentak, mungkin juga tanpa alasan yang jelas, tidak ada angin, tidak ada hujan, namun selalu membentak, selalu na'udzubillah min dzalik. Rasul tidak seperti itu. Wala lima sona'ta, maka Rasul tidak pernah memprotes kenapa engkau berbuat demikian. Wala ala sona'ta. Intinya ini luar biasa akhlak dari Rasulullah SAW yang selayaknya diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian bab berikutnya, bab mayunha minasibabi wa'lan. Bab larangan dari mencela dan melaknat. Ya, tentunya tadi mencela atau melaknat tanpa hak. Sekali lagi harus dipahami dengan baik. Makanya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, setelah beliau membawakan bab haramnya riba menggunjing, beliau sertakan bab berikutnya, bab beberapa hal yang mana menggunjing, mengriba itu dihalalkan. Hukum asalnya haram. Tapi kalau memang di situ ada kemaslahatan, maka dibolehkan. Makanya ada ungkapan dari penyair Arab, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela bukan termasuk riba dalam 6 keadaan. Mutadzalimin, orang yang didolimi, boleh dia curhat, menyebarkan aib orang yang mendolimnya kepada pihak yang berwajib misalnya. Wa mu'arrifin, dan juga menjelaskan tentang ciri cacat orang lain sekedar untuk mengenalkan. Ini tidak ada masalah. Kita dulu punya teman yang punya, mohon maaf, cacat dan seterusnya. Tidak ada masalah, sekedar untuk mengingatkan, untuk memperkenalkan. Kemudian wa mu'arrifin, dan wa muhadziri. Kemudian orang yang mentahdzir kelompok ataupun oknum yang sesat, disebutkan kejelekannya. Menjelekkan tidak ada masalah, tapi demi kemaslahatan umat. Dan ini yang dilakukan oleh banyak para ulama as-salaf. Intinya larangan mencela, larangan melaknat kalau tanpa hak, bukan pada tempatnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Wala yarmi bil kufri, dan tidak boleh menuduhnya dengan kekafiran. Ya, tidak boleh mengatakan inti kafir, inti fasik tanpa hak. Na'udzubillah min dzalik. Illa irtaddat alaih. Ya, kalau keliru, dosanya kembali kepada yang menuduh tersebut.
Idlam yakun sahibu kadzalik. Ya, kalau yang dituduh tidak sesuai dengan yang diucapkan, maka dosa ya kembali kepada yang menuduhnya. Dan ini sekali lagi mencela tidak pada tempatnya. Adapun kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu mereka mengkafirkan sebagian tokoh-tokoh penyesat umat, ini enggak termasuk dalam kategori hadis ini. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, pernah beliau mengatakan kepada seseorang yang bernama Hafiz Al-Fard, kafarta billahil azim, engkau kafir kepada Allah. Hal itu diucapkan oleh Imam Syafi'i setelah beliau berdialog menasihati seseorang yang bernama Hafiz Al-Fard tadi, ya, karena dia mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, Imam Syafi'i menasihati menegakkan hujjah, namun tetap dia ngeyel keras kepala. Imam Syafi'i pun melontarkan ucapan kafarta billahil azim, engkau kafir kepada Allah. Ini pengkafiran yang sesuai dengan kaidah syariat, maka ini tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Ini beda dengan kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan kaum muslimin, yang mereka mencap kaum muslimin keluar dari Islam. Ini sekali lagi masuk dalam kategori ini, yaitu mereka yang menuduh orang dengan kekafiran tanpa hak, maka dosanya kembali kepada mereka. Dalam riwayat dikatakan, man qala li akhiya kafir faqad ba'a bi ahduma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran kembali kepada salah satu di antara mereka. Hadis berikutnya, an Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu wa kana min ashabis syajarah. Dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau termasuk para sahabat yang ikut baiat di bawah sebuah pohon, yaitu pohon Ridwan. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah atas nama agama selain Islam, maka dia mendapatkan dosanya. Kalau ada orang mengatakan, ya, kalau saya masuk ke rumah si fulan, saya jadi Yahudi. Ya, kata para ulama yang benar itu ucapan ya dosa besar. Ya, namun nggak sampai orang itu menjadi Yahudi betulan kafir, kecuali kalau memang niatnya untuk masuk agama Yahudi. Namun intinya diharamkan mengatakan yang semisal itu, meskipun niatnya baik, meskipun niatnya ya itu tidak menyelisih syariat misalnya, tapi tidak selayaknya diucapkan ya, sebagaimana kata Rasul, barang siapa bersumpah dengan nama selain agama Islam, maka dia seperti yang dia katakan. Namun sekali lagi tadi, dia berdosa. Walaysa ala ibni Adam nazarun fi ma la yamlik. Kata Rasul, tidak boleh seseorang bernazar dalam hal-hal yang dia tidak miliki. Misalnya dia mengatakan, kalau proyek saya ya sukses, saya akan jual rumah saudara saya. Ini bukan rumah dia. Ya, tidak apa? Sah nazarnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bi yaumil qiyamah. Kata Rasul, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadab dengannya pada hari kiamat. Kalau dia bunuh diri dengan ya pisau, maka di hari kiamat dia juga menyiksa dirinya dengan pisau tersebut. Kalau dia bunuh diri dengan minum ya minuman beracun, pada hari kiamat dia akan disiksa dengan minuman beracun tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul, wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlihi. Ini inti pembahasannya, barang siapa melaknat orang mukmin, maka dia seolah-olah seperti membunuhnya. Ini sangat berdosa. Kalau tadi memang laknat tersebut tidak pas ya kepada orang tersebut. Waman qadzafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Dan barang siapa menuduh orang mukmin kafir, maka dia sama dengan membunuhnya. Artinya ini semuanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan, maka seorang muslim muslimah
selayaknya untuk betul-betul menjaga lisannya sebagaimana kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Rasul mengatakan, innar rajul la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi finar sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia berkata tanpa dia pikir, ya, maka dia pun masuk neraka 70 tahun lamanya karena ucapan yang dia tidak pikir tersebut. Ya, sekali lagi, harus seorang muslim, muslimah bisa menjaga lisannya, tidak berucap kecuali yang hak, ya, atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, pertama terkait umroh. Jadi umroh kita sekarang kan kalau tawaf itu di pelataran kan harus menggunakan ihram, dan itu dilakukan oleh orang yang sedang berumroh. Karena kita kalau sudah umroh berarti kan menggunakan pakaian bebas, terus kalau tawaf harus di atas begitu ya. Nah, untuk mengakali kita menggunakan ihram supaya bisa di pelataran. Kira-kira perbuatan seperti ini apakah berdosa atau hukum seperti apa? Kemudian yang kedua, misalkan saya bermuamalah, contohnya ada seorang bermuamalah jual beli, kemudian yang pembeli sudah mendp gitu, DP kata begitu, tiba-tiba yang menjual ini ada keluarga yang ingin beli, tiba-tiba karena keluarga sehingga uang yang DP itu dikembalikan ke calon pembeli. Nah, hukumnya seperti apa nih kira-kira? baik. Adapun yang pertama berkaitan dengan rekayasa pakai baju ihram untuk masuk ke Ka'bah tawaf, ya, maka ini wallahu alam, ya, kita semuanya sudah tahu ini namanya ngakali. Kalau bahasa kita bujui penjaga, ya, maka jelas itu haram, ya, tidak selayaknya, apalagi di tanah haram, apalagi di kota Makkah. Rasul mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang niat tidak baik, maka kami akan berikan siksa yang pedih. Maka tidak selayaknya orang yang datang ke tanah suci namun dengan membawa niat yang tidak suci tadi, dalam artian tadi bujui ataupun membuat rekayasa. Itu sekali lagi tidak benar sama sekali, ya, artinya berdosa, naudzubillah. Ya, adapun tadi orang yang sudah ada perjanjian dengan orang lain dan sudah dikasih DP, artinya sudah terikat dengan perjanjian tersebut, kecuali kalau ada ikatan-ikatan yang lain. Berikan saya DP dalam waktu misalnya sebulan, kamu nggak melunasi, saya kasih orang lain, ini beda lagi. Tapi kalau masih terikat dengan perjanjian, jangan dikasih orang lain, saya kasih DP namun dikasih orang lain, ini namanya khianat, ya, ini namanya tidak amanah dalam berjual beli. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta dalam bisnisnya tidak akan ada barokah. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang mau ditanya? Atau cukup? Tafadhol. Iya. Ini Pak, ada pendapat dari saudara kita di luar mengatakan terkait masalah bid'ah, ya. Mereka mencoba memberikan suatu contoh kalau di Mekah pun dilakukan seperti sholat itu khataman Quran atau doa khataman Quran pada saat mungkin di malam 29, mereka berkata seperti itu. Padahal itu pun tidak pernah disyariatkan seperti itu. Nah, mereka berdalil bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh saudara kita di Arab Saudi pun melakukan sesuatu yang tidak syariat, dan itu bisa dikatakan sebuah bid'ah kata mereka. Nah, kenapa di kalangan Salafi itu membicarakan yang lain? Nah, ini kontra mereka. Nah, kira-kira apa yang disampaikan ini seperti ini apakah memang betul seperti itu atau gimana, berarti apa yang dilakukan di Arab Saudi? Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah sebagaimana kata
Imam Al-Azai, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah Rasul berputar. Salafi, ahlus sunnah yang sejati, dalilnya qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ya, salah kalau menisbatkan perbuatan orang Saudi kepada dakwah salafi ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak pernah berdalil dengan perbuatan yang di sana. Ya, ada yang joget-joget, ada yang ini bukan kita. Ya, kita berlepas diri dari semuanya. Jangankan yang di Saudi, orang tua kita, ya saudara kita, kalau memang salah kita katakan salah. Dan kita nggak pernah berdalil dengan ucapan manusia selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sebetulnya mereka ini membabi buta dalam melegalkan kebid'ahan mereka. Ya, sekali lagi kita nggak pernah berdalil dengan perbuatan orang, individu, siapapun dari manapun, di Arab Saudi atau yang lainnya. Dalil kita kalau Allah wa qala Ar-Rasul SAW, dan itu sebetulnya nampak jelas dalam kajian-kajian dakwah as-salafiyah. Ya, cuma tadi namanya orang sudah membabi buta, apapun dipakai untuk menyerang. Ya, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perbuatan siapapun bukan dalil. Bahkan kalau ada ucapan sahabat, ucapan individu sahabat salaf yang menyelisih sabda Rasul, kita tidak ikuti. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli artul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Ini ucapan Imam Syafi'i. Bahkan lebih dari itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku berkata Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini ucapan Abu Bakar wa Umar tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, sunnah Rasul, apalagi selain itu. Maka sekali lagi, dalil hujjah bukan pada perbuatan orang di sana. Meskipun dalam pembahasan masalah fikih ijtihadi kadang bisa jadi ini khilaf antara para al-ulama. Adapun yang pernah kita baca dari keterangan para ulama masalah doa khatam Quran, ini sebagaimana ada pada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Cuma terkadang mereka salah satu cara membabi butanya mereka pikir tidak mereka bisa bedakan mana yang memang itu ada riwayatnya dari sebagian salaf dengan yang nggak ada sama sekali. Contoh yang misalnya masalah akidah. Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, semuanya mentafsirkan ala wartafa. Allah tinggi di atas arsy. Mereka mentafsirkan istawa menguasai. Kita tanya, mana tafsir istawa dengan istaula dari ucapan salaf? Gak akan mungkin mereka dapat. Demikian pula masalah perayaan Maulid Nabi misalnya. Tokoh mereka sendiri mengatakan yang pertama mengadakan Bani Fatimiyin. Artinya para sahabat, tabi'in nggak ada. Tapi mereka lakukan. Tapi mereka nyerang yang memang itu ada riwayat dari sebagian salaf. Cuma tadi intinya namanya sudah membabi buta pokok saono Nah, wallahu taala alam. Gimana? Cukup atau lanjut? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.